Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi peran Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Bukan berarti dalam masyarakat tradisional sama sekali tidak ada perubahan ekonomi. Sebenarnya, banyak tanah yang dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan. Namun, keinginan untuk menggunakan iptek modern secara teratur dan sistematis bertumbuh pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Masyarakat tradisional sekitar 75% bekerja di bidang pertanian. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Tahap ini didorong oleh 4 kekuatan. Yang pertama, era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru. Kekuatan ini mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat pengembangan yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembangunan serta timbulnya kaum elit di kota-kota dagang baru. Pembangunan yang berkesinambungan dan perluasan industri modern dapat terjadi terutama dengan menanamkan kembali keuntungan ke saluran investasi yang menguntungkan peranan faktor sosial dan politik. Tetapi faktor politik patut mendapat penjelasan lebih jauh, terutama dalam hubungannya dengan negara terbelakang dan daerah jajahan. Yang ketiga yaitu tinggal landas. Tahap ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Rostow mendefinisikan sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang jangka waktu relatif sangat singkat, menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Periode tinggal landas terjadi selama 2 dasawarsa. Syarat-syarat tinggal landas yang pertama, tingkat investasi neto melebihi 10% dan pendapatan nasional. Yang kedua, perkembangan sektor-sektor penting. Dalam sektor-sektor penting terdapat sektor pertumbuhan primer, sektor pertumbuhan suplementer, sektor pertumbuhan turunan. Menurut Rostow, pertumbuhan sektor utama ada 4 faktor. Yang pertama, harus ada permintaan efektif terhadap produk sektor tersebut. Yang kedua, harus ada keuntungan investasi dan modal lebih. Yang ketiga, harus ada pengenalan fungsi produksi baru dan perluasan kapasitas dalam sektor tersebut. Yang keempat, sektor penting harus mendorong perluasan output. Syarat tinggal landas yang terakhir yaitu kerangka budaya yang mendorong ekonomi. Yang selanjutnya yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow menjelaskan sebagai tahap ketika masyarakat telah efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama sebagai sektor penting baru tercipta. Tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional dan perekonomian mampu menahan segala goncangan yang tak terduga. Yang kelima, era konsumsi massa besar-besaran. Yang pertama yaitu penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas.
Yang kedua, ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerintahan penetapan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan pada para pekerja. Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting. Kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional tidak perlu lagi perkembangan. Pertumbuhan suatu negara tidak mesti melalui tahap pertama ini. Yang kedua, prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Dari prakondisi tidaklah mesti melampaui tahap tinggal landas. Yang ketiga, tumpang tindih tahapan. Yang keempat, kritikan terhadap tinggal landas. Yang terakhir yaitu keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Yang pertama, rasio modal output tidak konsisten. Penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Unsur dua makna, pembangunan ekonomi tidak spontan dan konsep pembangunan tidak tepat. Sekian video dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.